Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Isma Bakri yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan semakin dekat kita pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesehatan, taufik hidayah, dan mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan yang melimpah dari Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada bulan ini, yaitu tentang fikih kepemimpinan dalam Islam atau sirah khulafa, tarikhul khulafa. Di bulan Januari yang lalu kemarin kita tidak sempat karena hari Rabu pertama itu pas libur tahun baru Masehi ya, tanggal 1 Januari itu hari Rabu. Kemudian untuk menggantinya biasa Rabu kelima juga libur. Di negara ini banyak liburnya juga ya, lumayan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tentang kepemimpinan para khulafaur rasyidin dan pemimpin-pemimpin setelahnya itu banyak sekali para ulama menulis berbagai macam kitab ya, tentang mengupas sejarahnya, mengupas biografi, tapi bukan hanya biografi tetapi juga biografi politik. Kalau Rasulullah SAW itu jelas ya, kepemimpinannya adalah kepemimpinan berdasarkan wahyu ya. Maka di dalam Al-Quran kita sering menjumpai ayat bagaimana Rasulullah menjalankan kepemimpinannya di tengah-tengah umat ini dengan 3 prinsip. Yaitu apa? Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kelahiran sosok Nabi akhir zaman yang akan muncul, dan juga di dalam itu di surat Al-Baqarah 129, juga di surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang menyebutkan tentang apa tugas dan fungsi pokok baginda Rasulullah SAW. Itu selalu disebutkan 3. Yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina atau ayatihi, membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah ini kepada umat manusia. Jadi kepemimpinan yang berdasarkan tilawah, membacakan ayat-ayat Allah ini penting. Ya, apa yang dibaca oleh pemimpin itu akan berpengaruh kepada style kepemimpinan dan bagaimana dampaknya kepada rakyat yang dipimpin. Ya, maka kita mengajak, mengimbau pemimpin-pemimpin kita, mulai dari pemimpin rumah tangga ya, keluarga, itu bacaannya itu harus apa? Kuat. Apa bacaan yang terbaik? Ya, Al-Quran. Al-Quran ini harus menjadi dasar fondasi bagi literasi setiap pemimpin. Karena Quran itu artinya bacaan yang mulia, bacaan yang super lengkap. Dari qira'atan wa Qur'anan. Ya. Tidak ada bahan buku bacaan yang lebih lengkap, ya, berisikan informasi awal mula penciptaan alam semesta dan manusia ini
Sampai diceritakan dikisahkan tentang bagaimana seharusnya manusia ini memakmurkan bumi, apa bekal-bekal yang harus disiapkan, bagaimana langkah-langkah dan metode untuk memakmurkan bumi ini, sampai kita ke alam akhirat itu semua lengkap, ada panduannya di dalam Al-Quranul Karim. Maka setiap pemimpin basis literasinya itu harusnya adalah Al-Quran. Boleh baca buku yang lain, ya, buku tentang leadership, manajemen kan banyak, ya, yang diproduksi ditulis oleh Barat dan Timur, ya silakan, itu sekedar tambahan aja. Tapi yang menjadi dasar ini adalah Al-Quran. Ini kalau kita bicara tentang kepemimpinan Islam, ya, memimpin negara Muslim agar menjadi apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Agar peradaban Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, agar kita dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kata Nabi SAW, ini menarik. Jadi Nabi sudah menyatakan, ya, bahwa di akhir zaman itu kekuasaan umatku itu akan menaungi seluruh permukaan bumi. Ya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, Rasul bersabda, ya, Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Allah Subhanahu wa taala pernah melipat, ya, bumi ini seolah-olah dibawa di hadapan Rasulullah SAW, ya, diperlihatkan seluruh permukaan bumi itu di depan matanya Nabi SAW. Ya. Fara'aitu masyariqa wa magharibaha, sampai aku melihat di mana titik barat dan titik timur bumi ini semuanya. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuyali minha. Dan kekuasaan kepemimpinan umatku nanti di akhir zaman itu akan mencakup dan menaungi semua lipatan permukaan bumi. Jadi Nabi tidak mengatakan jumlah umat Islam ini banyak, enggak. Tapi kekuasaan, pengaruh peradaban Islam, ya, ajaran Al-Quran itu nanti di akhir zaman ini akan, ya, mendunia, akan mengglobal. Sebagaimana globalisasi Islam yang telah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua di masa Khalifah Umar bin Khattab ketika berhasil menggulung kekuatan Persia dan Romawi. Dan terakhir yang ketiga itu kekuatan Islam ini secara global, kekuasaannya itu akan terjadi di akhir zaman. Nah, ini berbasis perbedaan. Yang kedua dalam Al-Quran itu apa? Ada disebutkan wa yuzakkihim, menyucikan hati, menyucikan jiwa umat manusia. Nah, ini. Jadi kepemimpinan itu harus apa? Berorientasi penyucian jiwa. Dibaca ayat-ayat Allah, bagaimana rambu-rambu membangun, ya, dunia ini agar mendapatkan kebaikan, keberkahan bagi umat manusia, tidak malah merusak, tidak malah mendatangkan bencana. Kan banyak pembangunan sekarang, orientasi pembangunan kita yang keliru, yang salah, ya, di seluruh penjuru dunia ini, itu malah bukan mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat dan berkah, tapi justru mendatangkan laknat dan azab atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kita sudah melanggar undang-undang Allah yang ada di alam semesta. Melakukan al-fasad dan ifsad fil ard. Padahal Allah sudah melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak, berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki bumi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki dengan apa? Ya, dulu Allah perbaiki bumi ini dengan apa? Dengan diturunkan risalah, wahyu. Para nabi dan rasul memimpin umatnya, ya, untuk mengelola bumi ini dengan panduan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dirusak oleh manusia-manusia yang tidak beradab. Ya, adab itu kan dari bahasa Islam, ya, bahasa Al-Quran. Ya,
Maka lawan dari beradab itu biadab. Bi itu tidak beradab, itu namanya biadab. Jadi kalau sila kedua kita itu kan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang kalau tidak adil, manusia tidak adil dan tidak beradab, maka dia jadi manusia yang biadab. Ya, manusia yang biadab ini nilai-nilainya bukan bersumber dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa? Penyucian jiwa. Maka Al-Quran menyatakan salah satu prinsip pembangunan umat manusia itu harus berangkat dari penyucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Kita bingung, ini apa hubungannya dengan pembangunan? Apa hubungannya dengan kemakmuran ekonomi? Kenapa harus kita membersihkan jiwa? Lah ya, sekarang itu pembangunan sih pembangunan. Ya, kita bisa mengelola tambang, mengelola gas, mengelola minyak. Tapi kan itu semua perlu ada tata niaga, tata kelola. Kalau orang yang mengelola ya, tata niaga, kelola distribusi minyak, gas, itu orang yang cacat moral, maka rakyat itu akan sengsara. Ya. Ini yang bikin susah. Ya, pemerintah misalnya menetapkan harga mestinya 12.000 gas itu buat orang miskin, tapi jadinya 25.000. Nah, itu kan kemana itu yang lain? Ini orang nggak benar berarti. Ya, diberikan amanah, dia tidak menyampaikan amanah itu kepada rakyat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Jadi banyak yang menyebabkan kerugian-kerugian kepada umat, kepada rakyat. Ya, rakyat pada umumnya itu bukan karena kita nggak bisa membangun, bukan karena kita kurang ilmu, bukan karena kita tidak punya manajemen yang baik, tapi karena rusaknya mental, hati dan jiwa para penyelenggara negara itu sendiri. Maka disitulah perlu apa? Tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Itulah hubungan ajaran agama itu dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Ya, sementara kita sering apa? Mengucilkan agama. Udah nggak usah ajaran agama, nggak usah masuk dalam masalah-masalah dunia deh. Ya, Anda nggak bisa, Pak, Bapak Ibu, nggak bisa negara ini memberantas korupsi kalau tidak menyuburkan nilai-nilai agama. Ya, korupsi akan semakin merajalela kalau kita tidak menyuburkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keilahian. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada azabnya, takut kepada siksanya, takut kepada murkanya. Orang ya nggak akan berhenti dari praktek korupsi itu, dan nggak akan malu dia. Walaupun maling duit rakyat sekian triliun, itu nggak ada kapok-kapoknya. Kenapa? Karena nggak punya nilai-nilai agama. Nah, makanya penting agama ini menjadi sumber moral, ya, sumber etika dalam penyelenggara negara. Itulah yang ditanamkan oleh Nabi SAW dalam kepemimpinannya. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, setelah dibacakan ayat-ayat Allah, narasi membangun negara itu jelas, sangat luar biasa di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jiwanya dibersihkan, senantiasa dievaluasi. Makanya kemarin ya, kita baru merayakan Isra Mi'raj ya, memperingati Isra Mi'raj itu. Itu kan ada peristiwa yang sering terlewatkan. Ya, tidak mendapatkan porsi penjelasan yang cukup dari para mubalik. Itu apa? Proses pembelahan dada. Jadi Nabi itu 2-3 kali dalam sejarahnya ya, itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya. Pertama usia beliau 4 tahun ya. Kemudian usia 10 tahun. Itu 2 kali di masa kanak-kanak dibersihkan jiwanya Rasulullah. Ya, ketika usia dewasa, nah itu peristiwa Isra Mi'raj itu. Umur beliau 51 tahun, itu dibelah dadanya.
Nabi diambil hatinya oleh Jibril, lalu dibersihkan, disuci, dibasuh dengan air Zam-Zam. Ya. Kemudian diletakkan kembali, lalu kemudian diisi dengan cahaya, dengan ilmu dan hikmah, lalu kemudian disatukan kembali. Ya. Itu proses kalau sekarang ilmu kedokteran itu pembedahan, ya, ilmu bedah tubuh, anatomi manusia. Itu terjadi pembelahan. Maka itu penting penyucian jiwa itu. Nah, yang ketiga ini adalah yu'allim, mengajarkan ilmu dan Alkitab, ilmu dan hikmah. Nah, pilar inilah yang kemudian diwariskan kepada para pemimpin setelahnya. Ya, Nabi SAW bahkan sudah menyatakan periodisasi umat Islam ini jelas. Ya, beliau menyatakan apa? Satakunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah aku wafat, ya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, itu kehidupan umat Islam ini, kepemimpinannya itu dibagi oleh Rasulullah ke dalam 4 periode. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, satakunu min ba'di, setelah aku wafat itu akan ada khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan. Ya, sebagai konsep dasar Nabi Adam dulu sebagai nabi yang pertama diutus membawa wahyu, memimpin umat manusia ini. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusilu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu sebagai khalifah. Nah, kata-kata ini ja'ilun fil ardi khalifah itu kemudian dijadikan sebagai kata kunci untuk kepemimpinan yang beradab, kepemimpinan yang menegakkan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, setelah aku wafat, kata Nabi SAW, ya, wahyu kan sudah tidak turun lagi, ya, sudah sempurna. Pemimpin-pemimpin yang muncul setelah Nabi SAW itu tidak mendapatkan wahyu. Nah, ini bedanya konsepsi umat Islam yang mayoritas dengan umat lain yang juga mengaku Muslim. Maka disebut sebagai maqalatul Islamiyin. Seperti siapa? Golongan Syiah itu mereka menganggap pemimpin-pemimpin setelah Nabi itu mestinya tetap terus menerima wahyu dari Tuhan. Ya. Walaupun wahyu itu secara maknawi. Ya, itu diteruskan oleh dari garis, ya, keturunan biologisnya Nabi Muhammad melalui Fatimah, Zahra, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka mereka menjadi pemimpin itu harus maksum, terbebas dari dosa. Nah, ini ada banyak sekali catatan, ya, kritik dan tidak benar sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta ijma' para ulama. Maka kepemimpinan setelah itu disebutnya khilafatun ala minhajin nubuwah. Jadi konsep kenabiannya itu ada dan diterapkan, ya, oleh siapa? Oleh para khalifah setelah Nabi wafat. Dan dalam hadis lain diterangkan kekhalifahan atas minhajin nubuwah itu berlaku selama 40 tahun setelah Nabi wafat. Dan persis itu terjadi, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin plus beberapa bulan atau kurang lebih hampir 1 tahun kepemimpinannya siapa? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya, sebelum beralih menjadi kekhalifahan atau daulah Bani Umayyah. Ya. Nah, hadirin dirahmati Allah, maka Nabi SAW menyebutkan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalian wajib berpegang teguh, ya, mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan tradisinya, jalannya, kehidupannya para khalifah yang lurus ar-rasyidin. Nah, saya sudah menyampaikan di bulan Desember itu tentang al-hukmur rasyid, pemerintahan yang bersih dan lurus, ya, clean government, ya, itu bersumber dari apa? Konsep
khilafatur rasyidah. Ar-rasyidah itu ya, pemerintahan yang efektif, yang lurus, dia menjalankan aturan-aturan berdasarkan wahyu dan kebijaksanaan, sehingga apa? Melahirkan kemakmuran, ya, keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Ini pilarnya. Berdasarkan surat apa? An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Baru setelah itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, ya, tanpa syarat. Tapi kalau taat kepada ulil amri, dia bersyarat ketika ulil amri itu mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Siapa ulil amri yang wajib untuk kita taati? Yang menerapkan ayat sebelumnya, yang menjalankan isi ayat sebelumnya, itu yang menegakkan apa? Keadilan sosial ekonomi dan keadilan hukum. Antu adul amanat ila ahliha. Jadi menunaikan amanah rakyat kepada yang berhak. Rakyat berhaknya mendapatkan apa? Kehidupan yang layak, sandang, pangan, papan, terjangkau, murah, berkualitas, kesehatannya, pendidikannya. Ya, bukan cuma murah tapi nggak berkualitas. Nah, itu tidak tepat. Ya, jangan asal murah tapi nggak berkualitas, kan banyak begitu. Ya, kalau negara ini seolah-olah berbisnis dengan rakyat, itu nggak boleh. Ini saya bukan bicara tentang negara ini saja ya, tapi semua negara Muslim. Nggak boleh negara berbisnis dengan rakyat. Ya, negara itu fungsinya harus mensejahterakan rakyat. Ya, maka para penyelenggara negara dia harus berkomitmen untuk ikut dalam kebijaksanaan untuk mensejahterakan rakyat banyak. Nggak boleh berbisnis dengan rakyat. Ya, bagaimana bisa murah BBM, bagaimana bisa murah kebutuhan dasar pokok hajat hidup manusia, bagaimana gaji itu mencukupi, bahkan bisa untuk ditabung, ya, tabungan hari tua, tabungan rumah, tabungan macam-macam. Ya. Nah, itu harus dipikul, ya, oleh pemimpin itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka al-khilafatur rasyidah, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya, para khalifah yang lurus, al-mahdiyin, yang diberi petunjuk. Jadi mereka tidak diberikan wahyu memang, tapi mengikuti petunjuk sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya disebutnya ala minhajin nubuwah. Maka mereka menjadi orang yang ditunjuki oleh Allah. Kenapa? Karena mereka konsisten dan komitmen kepada petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu cara memahaminya, ya. Nah, siapa khalifah yang pertama setelah Rasulullah wafat? Ini dipilih secara ijma, ya, oleh kaum muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan sebelum Rasulullah dikubur, ya, dilakukanlah pemilihan ini terlebih dahulu. Kenapa? Ada pertanyaan. Kenapa Rasulullah meninggal hari Senin, baru dikubur hari Rabu? Itu jawabannya, ya, yang saya pelajari, yang saya dapatkan, bahwa untuk memimpin pemakaman seorang kepala negara itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin baru yang terpilih. Ya, Nabi ini kan pemimpin negara, pemimpin umat. Ya, maka yang akan memimpin proses penguburan jenazah itu harus ada pemimpin baru. Tidak boleh umat Islam ini kosong, satu hari tidak ada pemimpin, 2 hari nggak ada pemimpin, nggak boleh. Ya. Dan proses sholat jenazahnya Nabi SAW juga lama karena rumahnya kecil, ya, masjidnya kecil, ya. Itu orang berbondong-bondong dari seluruh Jazirah Arab dia datang ke Madinah mau mensolatkan, ya, maka diperlukan waktu, ya. Oh, itu kan mestinya harus cepat-cepat, ya. Jenazah Nabi itu nggak sama dengan kita, ya. Kalau jenazahnya manusia biasa, kalau nggak dikubur 1 hari bau. Beda sama Nabi, bos. Nabi itu wangi. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Semua orang yang
bertakziah melayat Nabi SAW, masuk ke dalam kamarnya satu persatu, itu menyaksikan bahwa tubuh Nabi itu wangi, ya, jenazahnya itu, walaupun belum tidak dipakai minyak wangi, sudah wangi, ya, beda dengan kita gitu. Jadi mau ditunggu 2-3 hari itu nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana proses penguburan itu nanti dipimpin secara kenegaraan oleh pemimpin baru yang terpilih, yang melanjutkan, ya, kepemimpinan keduniaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, disitulah terpilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya lengkap? Yaitu Abdullah. Ya, beliau sebenarnya aslinya namanya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana. Jadi masih satu garis keturunan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu di kakek yang bernama Murrah bin Ka'ab. Nah, itu nanti di Murrah itu nanti terpisah beberapa cabang. Nah, salah satu cabangnya itu adalah Taib. Jadi Abu Bakar Siddiq ini dari Bani Taib. Ya, Bani Taib. Ini salah satu suku Quraisy yang terhormat. Lahir di Mekah. Usia beliau itu terpaut 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW itu lahir kurang lebih tahun 570 Masehi. Kalau Abu Bakar Siddiq 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 573. Ya. Ayah beliau namanya Utsman bin Amir, yaitu Abu Quhafah, itu kunyahnya. Kunyahnya bapaknya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar Siddiq ini salah seorang, ya, yang terkemuka dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena termasuk minas sabiqinal awwalin. Orang yang pertama masuk Islam, kalangan dari orang dewasa, yang mengajak teman-temannya sesama pengusaha, kolega, bisnis untuk beriman kepada baginda Rasul SAW. Nah, itu yang pertama beriman itu adalah tentu saja istri Nabi, ya, karena beliau yang pertama kali menerima kabar diutusnya Rasul SAW di Gua Hira, ya kan? Pulang ke rumah, Nabi minta diselimutin, zammiluni. Ya, bingung istrinya Khadijah ini. Kenapa? Suami saya kok tiba-tiba pulang menggigit, minta diselimutin. Ceritalah di situ. Bertemu ini, aku begini di Gua Hira. Maka beliau memberikan menenangkan hati Nabi SAW selain mengatakan, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, ya, Allah tidak akan membuat kamu kebingungan karena engkau begini, punya akhlak, punya sifat yang mulia, suka membantu, suka memberikan santunan pada anak yatim, ya, suka membantu orang miskin dan sebagainya. Maka Khadijah inilah orang pertama yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu dari kalangan anak-anak, yang pertama beriman ini adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliau tinggal diasuh oleh Nabi Muhammad dan Khadijah. Nah, dari kalangan orang dewasa yang pertama beriman ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan dia orang yang penting sekali dalam penyebaran ajaran Islam pertama, sehingga tokoh-tokoh yang lain, terutama dari kalangan, ya, elit, kalangan pebisnis itu banyak yang masuk Islam. Seperti siapa? Dia mengajak Utsman bin Affan masuk Islam. Dia ajak Zubair bin Awam masuk Islam. Dia ngajak Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Dia ajak Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Dia ajak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Hampir semua sahabat yang dijamin, ya, oleh Rasulullah SAW masuk surga, 10 sahabat itu hampir semuanya didakwahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belakangan masih Islamnya. Ya, kita kenal tapi masih pada Mekah juga. Ya,
Nah, sementara yang lain ini didakwahi oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi, nah Abu Bakar Siddiq ini bahkan disebut di dalam Al-Quran sebagai sahib. Ya, faqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi laqab sahabat untuk menunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi dan menjumpai Rasulullah saat masih hidupnya dan beriman sampai akhir hayatnya, maka itu disebut dengan gelar sahabat. Nah, gelar sahabat pertama itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, ayatnya itu ayat tentang peristiwa hijrah. Faqala li sahibihi la tahzan. Ya, jadi sebutkan situ Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya. Ya, sahabatnya itu cuma satu yang ikut ke gua Thur. Ya. Karena hanya Abu Bakar Siddiq yang dipermaklumkan untuk mempersiapkan dirinya untuk berhijrah sama Rasulullah SAW. Sementara yang lain sudah keluar dari Makkah menuju Madinah. Ya, ada yang sendirian, ada yang berbondong-bondong satu grup, ada yang dibikin banyak, gitu ya. Jadi berangsur-angsur. Abu Bakar ditahan oleh Nabi SAW, jangan keluar dulu. Ya, kamu nanti tunggu keluarnya hijrahnya sama saya. Itu sudah diberikan aba-aba oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kenapa? Karena saking percayanya Nabi SAW kepada Abu Bakar. Ya, orang pertama yang beriman. Jadi Nabi itu selalu menempatkan tugas-tugas berat itu, tugas-tugas pokok dalam berdakwah itu kepada orang-orang yang pertama masuk Islam. Semakin dia dekat kepada Rasulullah, semakin dia imannya itu kuat pada Rasulullah, maka dia itulah orang yang paling besar mendapatkan amanah. Ya. Maka dari kalangan pemuda yang menggantikan Nabi ketika hijrah itu di tempat tidur siapa? Ali. Ya, karena masih muda. Ya, itu belum menikah. Dan masih kalangan keluarganya dari kalangan Bani Hashim. Ya. Dia mendapatkan amanah yang berat karena memang dari kecil sudah dididik oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian yang diajak ikut serta hijrah menemani Nabi, Abu Bakar, yang lain enggak. Yang lain silakan jalan masing-masing, sendiri-sendiri, sekeluarganya, ada dengan teman-temannya. Ya. Ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan, ya kan? Ya, yang berani terang-terangan itu cuma Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ya kalau ibarat katanya ini jawara, ya. Dia menghunus pedang. Siapa yang ingin ya istrinya jadi janda, ya bapaknya kehilangan anak dan lain sebagainya, hadapi saya. Ya, kalau ada yang berani untuk menghalangi Umar bin Khattab dari hijrah. Ya, maka Abu Bakar Siddiq ini ya yang dipercaya. Nah, Abu Bakar itu memimpin proses hijrah Nabi SAW dengan begitu cermat, begitu teliti. Ya, dipilih siapa yang akan bertugas membawa makanan, siapa yang membawa air minum, susu kambing, siapa yang menuntun, membersihkan bekas sisa-sisa jalan, ya. Siapa yang menjadi penunjuk jalan. Ya, waktu itu belum ada GPS. Ya, belum ada Google Map, ya. Sementara lewat gurun pasir ini kan harus orang-orang yang terlatih, orang-orang yang punya pengalaman. Ya, tidak menggunakan rute yang biasa digunakan kafilah untuk berdagang, ya. Rute dagang itu beda dengan rute hijrah Nabi SAW. Maka dia sewa. Itu semua atas biaya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah itulah. Jadi peristiwa hijrah ini menunjukkan. Nah, Isra Mi'raj juga sama. Ya. Yang paling pertama percaya, ya, bahwa Nabi SAW dalam waktu kurang dari 1 malam itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Masjidil Aqsa memimpin sholat para Nabi dan Rasul, kemudian naik Sidratil Muntaha, ketemu ini perjalanan di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7. Kemudian di Sidratil Muntaha itu diceritakan detail. Ya, Nabi mengumpulkan para sahabatnya keesokan harinya. Ya, ada sebagian orang-orang Makkah yang kemudian kufur, menolak cerita yang disampaikan Nabi SAW itu. Tapi Abu Bakar mengatakan, ya, kalau seandainya Muhammad bercerita lebih daripada itu, saya akan tetap percaya.
Maka dia diberi gelar laqab As-Siddiq, orang yang sangat percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah wafatnya Nabi tahun 632 Masehi, Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama umat Islam. Ya. Karena Nabi sudah memberikan isyarat. Ya. Apa isyaratnya sebelum beliau wafat? Ya, pada saat sakit, Nabi itu pemimpin agama dan pemimpin negara. Jadi sebagai pemimpin negara, beliau memimpin umat ini dengan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu menjadi tugas kewajiban Rasul SAW untuk memimpin sholat berjamaah. Dan Nabi nggak pernah absen sholat berjamaah itu, kecuali pada saat dia sakit. Ya, Nabi perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Nah, itu isyarat. Ya, dan Nabi akhirnya bermakmum. Nabi cuma bermakmum sekali kepada orang lain, itu kepada Abu Bakar Siddiq ketika sholat. Ya, jadi beliau bermakmum kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka belum lagi diceritakan tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar, ya. Banyak fadail manaqibnya Abu Bakar Siddiq diriwayatkan oleh para ahli hadis. Dalam kutubus sittah itu disebut manaqib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, bagaimana kekhalifahan Abu Bakar Siddiq? Itu fokus kekuasaannya, ya, adalah melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Kemana Nabi SAW mengirimkan pasukan sebelum wafatnya, itu beliau lanjutkan. Termasuk mengirim pasukan Usamah bin Zaid, ya, untuk menyerang Romawi Timur yang ada di negeri Syam. Memulai futuhat Islamiyah. Kemudian memadamkan pemberontakan suku-suku Arab yang menolak membayar zakat. Itu terkenal sekali. Abu Bakar itu orang yang lembut. Tapi lembutnya Abu Bakar ini, di balik kelembutannya itu juga ada ketegasan. Ya. Yang bahkan Khalifah Umar bin Khattab aja, Umar ketika itu belum jadi khalifah, dia menjadi penasehatnya Abu Bakar, penasehat presiden gitu ya. Itu sangat berhati-hati untuk menangani kelompok yang enggak membayar zakat dan yang agar tidak diperangi, ya. Tapi Abu Bakar bersikeras, aku akan perangi siapa saja di antara kaum muslimin yang memisahkan antara sholat dengan bayar zakat. Ya, karena pembayaran zakat ini penting untuk kas negara, untuk negara ini melaksanakan kewajibannya melindungi dan menyantuni fakir miskin. Itu tugas negara. Maka kalau tugas negara ini sumber pemasukannya, ya, tidak dibayar oleh umat Islam yang sudah mampu, maka berarti mereka menolak ajaran Islam. Maka yang menolak ajaran Islam yang berkaitan dengan kewajiban negara melindungi fakir miskin dan anak-anak yatim piatu, maka berarti dia menjadi musuh negara dan negara harus memerangi orang itu. Nah, itu. Jadi ijtihadnya Abu Bakar ini melampaui cara berpikir sahabat-sahabat yang lain, ya. Kemudian juga memberantas nabi-nabi palsu. Ya, itu yang terjadi banyak diantaranya, bahkan sebelum Nabi wafat sudah ada yang mengklaim sebagai nabi palsu. Seperti siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Maka mereka ini kemudian diperangi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian apalagi kebijaksanaan beliau? Beliau yang pertama mengumpulkan Al-Quran, ya, membuat tim pembukuan Al-Quran di zaman itu atas nasihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat lainnya. Beliau wafat tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah. Jadi masa pemerintahan beliau itu cuma 3 tahun. Karena Nabi wafat pada tahun 10 Hijriyah, ya. Itu beliau wafat tanggal 22 Agustus 634 Masehi pada usia 63 tahun
dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam lokasi kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi kamar itu yang menjadi hujrah asy-syarifah, makam Nabi itu diisi sekarang oleh 2 sahabatnya dan satu lagi. Ada satu sahabat Nabi lagi yang nanti akan meninggal dan dimakamkan di situ. Berdasarkan riwayat dari Sunan Abu Daud, hadis sahih, itu sahabat Nabi yang terakhir akan meninggal dan mati dikuburkan di samping makam Nabi itu adalah Nabi Isa putra Maryam. Ya, Nabi Isa putra Maryam itu nanti turun di akhir zaman. Ya, setelah membunuh Dajjal, Masih Dajjal, kemudian menegakkan syariat Islam, ya bersama-sama Imam Mahdi, kemudian beliau wafat dan Nabi menyatakan Isa putra Maryam ini wafat dan akan dikuburkan di samping saya. Nah, itu sahabat Nabi yang ketiga, ya, sebagai orang yang akan mengisi tempat kosong yang ada di area makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus diketahui oleh kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.